Ngomongin soal jualan, pasti kita berpikir gimana caranya kita bisa mendapatkan omset yang terus berkembang, terus meningkat setiap bulannya atau bahkan setiap harinya. Siapa sih seller atau penjual di online yang nggak pengen omsetnya selalu naik? Ya nggak cuma soal omset ya, dari segi pengunjung, omset, dan juga orderannya. Namun, apakah betul hal tersebut bisa terjadi? Kenaikan omset bisa terjadi karena banyak faktor. Yang pertama, toko memiliki produk terlaris. Yang kedua, banyaknya pelanggan. Yang ketiga, produk sering muncul di halaman utama. Yang keempat, produk memiliki demand yang tinggi. Kalau kamu tidak memiliki keempat faktor tersebut, kamu bisa mendapatkan orderan terus gak kira-kira? Jawabannya ya bisa aja. Cuman kita kan nggak lagi ngebahas mengenai pertumbuhan omset secara terus-menerus. Bisa aja setiap bulan itu naik 10% sampai 300%. Itu mungkin saja terjadi. Namun sebenarnya setiap bulan bertumbuh 10% secara rutin itu udah bagus kok. Cuman apakah kamu yakin bisa selalu naik omset atau orderannya? Nah, sebelum gue membahas topiknya lebih dalam lagi, ada baiknya teman-teman untuk like dulu video ini sebagai bentuk terima kasih dan apresiasi kalian, karena ini bakal jadi video yang seru banget, karena di sini bakal mengubah mindset lu banget, dan juga supaya kalian juga bisa berkembang toko online-nya, ya mungkin bisa naik terus orderannya, namun kalian harus memahami isi dari video ini. Makanya jangan di skip-skip, dan jangan lupa like. Gue hitung sampai hitungan ketiga. 1, 2, 3. Thank you udah like, langsung aja kita masuk ke topik utamanya. Pikiran seller adalah omset. Itu tidak salah. Mereka mengharapkan omset selalu naik setiap waktu, setiap bulan, bahkan kalau bisa setiap hari orderannya harus selalu hijau, tidak boleh ada merah. Karena tertanam hal tersebut, membuat seller cepat merasa kecewa dan stres kalau ada merah karena penurunan omset atau orderan. Mempunyai pemikiran omset selalu naik tidak salah, namun harus realistis. Level toko kamu saat ini ada di mana? Kalau kita ngomongin soal kenaikan omset, tentu saja bervariatif. Omset yang gue maksud dan yang kalian maksud belum tentu sama. Mungkin saja menurut gue 100 juta itu udah besar. Menurut kalian ternyata harus 10M misalnya. Kita punya pola pikir yang berbeda. Namun kita anggaplah ini omsetnya yang besar ya teman-teman ya. Kayak pokoknya toko lo ini berkembang bisa di ratusan juta lah. Namun untuk mendapatkan nominal yang segitu, teman-teman juga harus realistis. Gak mungkin lah kita nggak realistis. Misalnya, beberapa bulan terakhir, kalian mendapatkan omset 30 juta. Lalu kalian berharap untuk mendapatkan 50-60 juta sebulan. Mungkin di bulan ini atau di bulan depan. Apakah itu masih masuk akal? Masih make sense? Menurut gue masih make sense. Karena 30 ke 50-60 itu masih oke. Tapi yang nggak make sense adalah ketika omset lu 30-40 juta misalnya, lu berharap bisa mendapatkan omset 200 juta dalam waktu 1 bulan. Itu agak mustahil. Bisa-bisa aja sih, namun banyak faktor yang harus kalian pikirkan. Jadi, ya banyak hal lah ya. Udah gitu banyak banget hal yang harus kalian usahakan teman-teman. Namanya kalau misalnya mau meningkat tokonya, kan banyak faktor yang harus dilihat. Makanya banyak teman-teman di sini kebingungan. That's why gue buka jasa konsultan untuk ngebantu teman-teman untuk ngecek tokonya kayak gimana, progresnya kayak gimana, gue aturin, terus gue lihat flow-nya, gue analisis dan sebagainya. Bentar. Tapi di video ini gue bukan lagi promosi, karena di video kali ini gue ingin ngebahas apakah omset itu bisa selalu naik. Jadi gue bukan lagi mempromosikan. Namun kalau teman-teman ingin nanya-nanya soal jasa konsultan gue, bisa hubungi ke nomor yang ada di bawah sini atau di atas sini, atau mungkin di akhir video itu ada nomornya biasanya. Kita lanjut dulu deh ya. Ada faktor-faktor yang membuat toko kalian bisa meningkat secara orderan dan omsetnya. Yang pertama, minimal sudah ada 5 produk best seller. Yang kedua, memiliki produk dengan demand tinggi. Yang ketiga, stok selalu aman. Yang keempat, harga yang kompetitif. Yang kelima, rajin membuat promosi. Dan yang keenam, menjaga performa toko. Ya, masih banyak lagi sih. Biasanya seller pasti memiliki kendala dari beberapa faktor tersebut, sehingga omset atau orderannya itu tidak naik. Atau bahkan kamu tidak memiliki semuanya. Hayo, ngaku. Jika kamu mau mendapatkan omset yang besar, tentu saja kalian harus meningkatkan dari segi pengunjung kalian. Udah gitu juga untuk membuat produk kalian itu lebih sering muncul di halaman akun-akun pembeli. Namun yang harus kita lakukan apa? Banyak hal. Salah satunya adalah beriklan. Bukan berarti beriklan itu tidak boleh teman-teman, dan kayaknya sayang banget kalau kita ngeluarin budget untuk iklan.
Ingat teman-teman, ketika kita beriklan, itu kan seller-sellernya juga pada beriklan. Kalau kita tidak beriklan, otomatis kita produknya akan mulai turun atau toko kita akan mulai turun. Kenapa mulai turun? Karena kita udah kalah expose sama seller-seller lain. Udah gitu, iklan itu sebenarnya kan banyak objektif atau banyak tujuannya. Kita nggak ngomongin soal untuk dapetin orderan terus-menerus. Kan kita bisa pikirin soal branding dan sebagainya. Nah, kalau misalnya teman-teman nggak mau iklan, mau fokusnya ke organik aja, teman-teman, gue pengen kasih sesuatu untuk teman-teman di sini supaya lebih paham. Brand besar saja sampai hari ini, sampai detik ini, itu masih beriklan. Walaupun sebenarnya mereka itu tidak harus nge-branding atau nge-iklanin terus karena orang-orang udah pada tahu di mindsetnya. Salah satu yang bisa gue ambil contoh adalah minuman, teman-teman. Kalian tahu brand minuman? Kalau misalnya kalian ke supermarket atau ke warung-warung, toko kelontong dan sebagainya, ada satu brand minuman yang selalu akan disebut sama orang-orang. Meskipun warung tersebut atau supermarket tersebut tidak memiliki brand tersebut, tapi pasti yang ditanyakan adalah brand tersebut. Dan sebenarnya fine-fine aja kalau misalnya ada brand yang lain. Jadi, itu udah terbranding dengan baik banget. Dan itu butuh waktu berpuluh-puluh tahun, teman-teman. Dan sampai hari ini gimana? Dia masih iklan, bukan brandnya. Jadi sebenarnya tujuan beriklan adalah ya supaya kalian mendapatkan exposure lebih banyak lagi, mendapatkan pengunjung baru, mendapatkan buyer baru, lalu meningkatkan visibilitas toko dan produk kalian. Jadi banyak hal lah teman-teman kalau soal beriklan. Kalau misalnya brand besar tersebut aja masih beriklan sampai hari ini dengan tujuan untuk mendapatkan visibilitas dan untuk mendapatkan buyer baru, masa kalian nggak mau melakukan hal tersebut? Di mana atau kalian itu levelnya masih di mana sih? Bahkan bisa dibilang toko gua atau toko-toko yang udah besar-besar itu nggak bisa di-compare sama toko-toko yang udah berpuluh-puluh tahun dan sampai hari ini aja mereka masih iklan. Jadi kalau misalnya omset lu mau naik ya harus iklan. Cuman kita nggak bisa bilang juga setiap bulan itu akan selalu naik. Namanya market itu turun naik. Turun naik itu wajar banget karena namanya kita bisnis, baik jasa maupun retail pasti ada kenaikan dan ada penurunan. Tinggal gimana caranya kalian tetap berinovasi dan jangan cepat puas. Ini adalah hal yang penting banget buat teman-teman. Sesuai dengan judul video ini, di mana apakah omset itu bisa selalu naik? Jawabannya adalah enggak, teman-teman. Kalau misalnya kalian ini produk-produk yang kalian jual ini emang memiliki demand yang tinggi, terus kayaknya kalian punya brand, atau mungkin kalian impor, kalian produksi, atau mungkin kalian dari reseller yang memang jago nge-maintainnya atau jago nge-maintain toko, produk, dan sebagainya. Pokoknya apapun itulah. Ini untuk semua kalian, dropshipper juga termasuk. Kalau misalnya kalian ingin kenaikan omset terus-menerus, itu bisa saja terjadi. Namun, apakah kalian sudah menjalani faktor-faktor yang tadi gue sebutkan? Kalian sudah memenuhi faktor-faktornya apa? Enggak, teman-teman. Karena kalau misalnya kita mau naik omset terus, ya bisa-bisa aja. Cuman ketika ada penurunan, itu adalah hal yang wajar. Nggak mungkin lah setiap bulan kita naik terus. Pasti ada yang namanya penurunan. Jadi, ya setidaknya kita menjaga supaya penurunannya tidak terlalu parah banget, teman-teman. Karena kalau misalnya penurunannya parah banget, kayak misalnya omset itu biasa di 100 juta, tiba-tiba turun ke 70, turun ke 50, nah itu bahaya. Tapi kalau 100 juta, naik ke 120, turun ke 110, naik ke 130, itu masih fine banget. Intinya masih ada kenaikan dari 100 ke 130, kayak gitu ya. Jadi, semoga video ini dapat membantu kalian dan menambah insight baru untuk kalian teman-teman di sini. Jadi jawabannya adalah omset bisa naik, tentu saja bisa, tapi kalau ada penurunan, wajar teman-teman. Yang penting kita terus ngecek dan jangan cepat puas. Semoga dengan video ini kalian lebih terbuka pikirannya, mindsetnya. Jangan lupa untuk nonton video-video gue yang lain, karena banyak tips and trick yang gue bahas mengenai tips jualan online, maupun konten kreator, affiliate, dan sebagainya. Silahkan dicek, jangan lupa subscribe, nyalakan notifikasi, komen, dan like. Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan komen aja. Sekali lagi ucapan terima kasih buat teman-teman di sini yang pengen join grup Telegram gue, silahkan join, link di deskripsi. Dan yang pengen beli digital course gue atau kelas online gue bisa ke desti.store/riogandi. Dan yang mau nanya-nanya soal jasa konsultan atau kelas offline gue bisa hubungi ke nomor yang ini. Itu khusus untuk bertanya masalah jasa konsultan atau kelas offline aja, teman-teman ya. Oke guys, semoga membantu. Rio Gandhi, peace out.